Ya, silakan. Bismillah. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Muhammad Zakaria Umar, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Asia Nusantara untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumah tradisional Honai. Siapa nama tak? Stambuk tak berapa? Sebutkan. Apa judul tak? Baik, Pak. Pertama saya akan memperkenalkan diri saya, Laude Muhammad Tamrin, Tanbuk 2210203. Apa nama mata kuliahnya? Dari universitas mana? Saya ulang, Pak. Ya, silakan. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Muhammad Zakaria Umar, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Asia dan Nusantara. Perkenalkan, saya Laude Muhammad Tamrin dari NIM 2210203 dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya diamanahkan untuk menjelaskan mengenai rumah tradisional Honai yang berada di Provinsi Papua, lebih tepatnya di Lembah Baliem, Wamena. Lanjut, masuk pada poin pertama, faktor-faktor non-fisik. Faktor-faktor non-fisik itu terbagi menjadi 8 bagian seperti sejarah, geografi, biologi, iklim, religi, sosial, politik dan pemerintahan, dan ekonomi. Masuk pada sejarah, kisah mengenai tanah Papua bahkan datang jauh sebelum masa penjajahan, tepatnya sejak 50 sampai 6.000 tahun yang. Papua adalah salah satu daratan pertama setelah Afrika dan Eurasia yang dihuni oleh manusia modern. Pada awal abad ke-16, para penjelajah Portugis dan Spanyol berlayar di Samudra Pasifik Selatan. Setelah itu, banyak penjelajah Spanyol, Belanda, Jerman, dan Inggris datang ke wilayah Papua Nugini. Masuk pada poin kedua, geografi. Geografi itu saya mengambil dari perbatasan lautnya, sebelah timur Laut Seram dan Laut Halmahera, sebelah utara Samudra Pasifik, sebelah barat Laut Solomon dan Laut Bismarck, sebelah selatan Laut Arafura dan Laut Coral. Masuk pada poin ketiga itu iklim. Iklim terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Lanjut, masuk pada poin keempat, geologi. Papua memiliki keadaan atau struktur geologi yang sangat kompleks, termasuk keadaan jaya di dalamnya. Lanjut pada religi. Religi, agama asli Nusantara atau kepercayaan adat adalah agama-agama suku atau agama bersahaja atau etnis yang telah ada sebelum agama asing masuk ke Nusantara. Masuk pada poin sosial, Papua hidup dalam sistem kekerabatan dengan menganut garis keturunan Aih atau patrilineal. Budaya setempat berasal dari Melanesia,
Masyarakat penduduk asli Papua cenderung menggunakan bahasa daerah yang sangat dipengaruhi oleh alam laut, hutan, dan pegunungan. Lanjut pada politik dan pemerintahan. Politik dan pemerintahan pada Tanah Papua itu menganut sistem pria berwibawa, sistem politik kerajaan, sistem politik Andoa kepala suku, dan sistem kepemimpinan campuran. Lanjut pada ekonomi, sistem mata pencaharian tercermin dari sistem politik dan pemerintahan. Baik, lanjut pada faktor-faktor non-fisik. Faktor-faktor non-fisik ini juga terbagi menjadi 8 bagian. Bukan non-fisik, fisik. Ya, Pak. Bukan faktor-faktor non-fisik, faktor-faktor fisik. Tidak pakai non. Faktor-faktor fisik ini, Pak. Iya, betul. Tadi kamu bilangnya non-fisik. Pak. Lanjut, Pak. Ya, Faktor fisik terbagi menjadi 8 bagian seperti lokasi dan tapak, denah, tampak, potongan, elemen terbaik, contoh bangunan yang mewakili, toko arsitek, dan aplikasi kekinian yang relevan. Seperti yang kita lihat pada gambar itu, rumah Hona itu sendiri lebih tepatnya terletak pada daerah Wamena. Ini merupakan denah daripada rumah Hana itu sendiri. Konsep penataan massa di dalam satu selimut. 1 pintu masuk atau musola, 2 dapur bersama atau kumilah, 3 honai perempuan atau KPI, 4 lubang bakar, 5 honai laki-laki, 6 rumah adat atau pilamo, yang ke-7 kandang babi atau wamdabu. Lanjut pada tampak rumah adat Honai. Rumah adat Honai sengaja dibangun dengan sangat sederhana, sebab suku Dani masih tergolong suku nomad, sehingga rumah Honai yang sederhana lebih memudahkan mereka pindah ke tempat lain. Seperti yang kita lihat pada gambar, ini merupakan potongan daripada rumah Honai itu sendiri. Rumah tradisional Honai terbuat dari kayu dan jerami. Satu rumah, satu kelompok yang terdiri dari beberapa keluarga dan beberapa ternak seperti babi. Di dalam rumah tidak terdapat jendela karena untuk menghindari hewan buas masuk ke dalam rumah. Elemen terbaik, atap rumah tradisional Honai berbentuk bulat kerucut dengan lingkaran-lingkaran besar dari kayu buah yang dibakar dengan kerangka atapnya, yang diikat menjadi satu bagian atas membentuk dome. Bahan penutup atap terbuat dari jerami atau rumpia atau rumput alang-alang, dengan pertimbangan bahwa material tersebut ringan, lentur, menyerap guncangan gempa, serta dapat menghangatkan serta melindungi dari hujan dan panas matahari. Lanjut pada dinding terbuat dari bahan papan kayu kasar dan terdiri dari 2 lapis dengan tujuan untuk menahan udara dingin dan angin kencang dari luar. Bukan terdapat yang sangat minim, yaitu berupa sebuah pintu yang sempit dan rendah, sehingga penghuni rumah harus membungkuk untuk melewatinya. Contoh bangunan yang mewakili itu seperti yang kita pada gambar ini merupakan bangunan daripada
Maret Manggarai. Potongan. Toko arsitek. Biasa disebut Apkain. Potongannya mana? Coba informasikan ke kita. Jangan hanya kau bilang ini potongan. Kamu ini aneh-aneh. Potongannya itu Pak. Mempunyai ciri yang sama, itu menggunakan material kayu begitu Pak. Bentuk, dari segi bentuknya juga kerucut. Bentuk kerucut Pak. Toko arsitek biasa disebut Apkain atau kepala suku besar. Aplikasi kekinian yang relevan. Coba informasikan ke Bapak itu. Jangan kau bilang aplikasi kekinian yang relevan. Apa di situ, Kamrin? Mundur lagi. Bakti Pratiwi. Ini merupakan museum purna Pratiwi ini Pak. Kalau kita lihat yang kita lihat seperti mengadaptasi dari bentuk rumah adat Honai itu sendiri. Kayak bentuk atapnya kerucut, penataannya juga Pak hampir menyerupai daripada rumah Honai sendiri. Ya lanjut. Jangan kau bilang aplikasi kekinian yang relevan. Iya, Apa Pak. itu yuk? Informasi apa yang kau berikan ke kita? Udah lanjut. Nah ini apa lagi? Coba informasikan ke Bapak apa ini? Seperti yang saya katakan tadi Pak, dari segi bentuknya Museum Purna Bakti Pratiwi itu sendiri seperti mengadaptasi bentuk dari rumah Honai, bentuk kerucutnya, penataannya Pak. Lanjut. Selain daripada bangunan, bentuk dari Honai itu diadaptasi dengan monumen yang ada di Yogyakarta, itu bentuk kerucutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba mana tadi gambar rumah Honaimu? Bukan yang ini, potongannya tadi mana? Yang sendiri dia, mana rumah Honai sendiri? Bukan lagi yang sendiri, gambarnya sendiri. Rumah Honai yang gambarnya sendiri, mana? Nah ini. Nah Bapak mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang teorinya Sir Benedict Fletcher? Tamrin, Ya Pak, silakan dijawab. teorinya Sir Benedict Fletcher Pak. Iya, Bapak tanya itu, kota bertanya lagi, cepat. Anda Pak, pohon arsitektur. Iya, apa? Dijelaskan, Om. Atas, tengah, sama bawah. Apa itu? Apa tuh? Pohon arsitektur itu apa?
Kemarin kan kita sudah bahas, Tamrin. Lupa, Pak. Hah? Yang kamu bikin ini kan pakai teorinya Serban-Fletcher. Lupa. Jadi apa itu? Faktor-faktor apa? Faktor-faktor non fisik yang faktor-faktor fisik, Pak. Faktor-faktor apa? Kasih besar suaramu, Tamrin. Faktor non fisik dan faktor-faktor fisik, Pak. Faktor-faktor non fisik kenapa? Non Nah, faktor-faktor non fisikmu di sini apa? sejarah, geografi, geologi, iklim, religi, sosial, politik dan pemerintahan dengan ekonomi, Pak. Nah, faktor-faktor non fisik ini dia apa terhadap fisik? Mempengaruhi daripada bangun Mempengaruhi apa? pengaruh daripada sendiri, Pak. Mempengaruhi apa? Kasih besar suaramu, Tamrin. Bapak enggak dengar. Mempengaruhi bangunannya itu sendiri, Pak. Seperti kayak rumah Datonai pengaruh oleh faktor fisik seperti sejarah, geografi, geologi, iklim, religi dan sebagainya. Bukan faktor fisik, faktor non fisik. Hah? Ya, Pak, faktor non fisik, Pak. Membentuk apa? Mempengaruhi daripada bentuk rumah itu sendiri atau bangunan itu sendiri, Pak. Seperti kayak Dia rumah adat. faktor-faktor Karena non itu fisik. dipengaruhi Faktor-faktor non fisik membentuk faktor membentuk apa? fisik. Iya, coba diulang. Coba diulang. Tamrin. Tamrin, tolong diulang. Coba apa? Hah? Darinya Serban-Fletcher, Pak. Iya, diulang, Tamrin. Apa itu? Faktor-faktor Faktor-faktor non fisik dan faktor-faktor fisik yang mempengaruhi bentuk daripada bangunannya itu sendiri. Coba kamu dengar Bapak, Tamrin, ya. Ya. Faktor-faktor Faktor-faktor non fisik. Coba kamu dengar Bapak dulu. Faktor-faktor non fisik membentuk fisik. Itu teorinya Serban-Fletcher. Coba kamu ulang. Faktor-faktor non fisik membentuk fisik. Oke, sekarang Bapak ulang tanya. Apa itu teorinya Serban-Fletcher? Pak. Teorinya Serban-Fletcher itu fisik membentuk. Coba dengar Bapak, Tamrin, ya. Teorinya Serban-Fletcher itu faktor-faktor non fisik membentuk fisik bangunan.
Nah, sekarang coba kamu ulang apa yang Bapak bilang. Teori daripada furniture itu sendiri, faktor-faktor non fisik membentuk fisik bangunan itu sendiri. Tidak usah pakai itu sendiri, bangunan itu sendiri. Ya, nggak usah ya. Ya Pak. Coba Bapak ulang ya. Teorinya Sir Blanchard-Fletcher itu faktor-faktor non-fisik membentuk bangunan. Faktor-faktor non-fisik membentuk fisik bangunan. Coba kamu ulang. Teori daripada Sir Blanchard-Fletcher, faktor-faktor non fisik membentuk fisik bangunan. Setelah diulang 10 kali, baru kamu mengerti, Tamrin. Apa? Nah, Bapak ulang. Apa itu teorinya Sir Blanchard-Fletcher? Faktor-faktor non fisik membentuk fisik bangunan, Pak. Contohnya apa? Contoh, sejarah, geografi, geologi, iklim, religi, dan politik pemerintahan, ekonomi, mempengaruhi faktor-faktor non fisiknya seperti sejarah, geografi, geologi, iklim, religi, sosial, politik dan pemerintahan, dengan ekonomi. Itu kenapa? Pengaruhi bentuk bangunan daripada rumah Honai. Nah, contohnya satu. Misalnya faktor apa di situ? Faktor sejarahnya, Pak. Nah, faktor sejarahnya itu terhadap bangunannya apa? Itu Apa yang kamu ketahui dari faktor non-fisik ini terhadap bentuk bangunan Honai? Coba, yang mana yang kamu ketahui? kan dari segi iklimnya ini, Pak. Ya, kenapa iklimnya? Mana iklim di situ? Buka iklim. Musim kemarau, musim dingin. Kalau dari segi musim musim kemarau dan musim hujan, Pak. Nah, musim kemarau, musim hujan itu mempengaruhi bangunan Honai. Mana pengaruhnya? Dia menghasilkan apa? Mana bangunan Honaimu? Nah, ini pengaruh iklim terhadap bangunan ini mana? Kalau dari musim kemarau sendiri mempengaruhi daripada bentuknya seperti kerjut ini, Pak. Atau atapnya ini menggunakan material alang-alang, jerami, lebih tebal gitu, Pak, supaya untuk orang-orang menggunakannya tidak kepanasan dalam bangunan rumah adat itu. Itu dari segi iklim. Tamrin. Pak. Ya. Ya. Nah, dari segi apa lagi faktor non fisiknya? Selain iklim yang kamu ketahui, yang bisa kamu jawab dengan lancar. Dari segi ekonomi juga, Pak. Ya, mana bangunan Honaimu? Bahwa pada masa dulu kan sistem pencarian suku Dani itu tidak monoton, Pak. Maksudnya tidak
terfokus hanya satu, dan sehingga mempengaruhi daripada bentuk itu sendiri, karena mereka pada dasarnya berpindah-pindah Pak, tidak menetap. Sehingga bangunannya Lebih ke sederhana begitu Pak, ditampilkan lebih sederhana karena posisinya suku Dani tidak menetap, berpindah-pindah. sehingga bangunannya bersifat sementara, begitu. Sehingga bangunannya bersifat sementara, begitu, Tamrin. Hingga bangunannya bersifat sementara. Ya, struktur bangunannya bersifat sementara karena berpengaruh terhadap sistem ekonomi. Nah, mana denahnya ini, Tamrin? Ini Pak, Denahnya. Nah, coba jelaskan denahnya. bentar Pak. Ada keterangannya tuh di slide selanjutnya. Ada Pak. Ya, silakan. Lihat dulu keterangannya, terus kamu jelaskan denahnya. Ini. Yang pertama itu pintu masuk. Mana sih itu pintu masuknya? Buka denahmu. Maksudnya yang Mana denahmu? Buka lagi denahmu. angka 1. Mana denahnya? Oke, mana? Ini, Kursormu Pak. tunjukkan. Ya, oke. Lanjut. Yang kedua dapur bersama Menila. Mana? Oke, lanjut. Yang ketiga Honai perempuan atau EBI. Mana? Oke. Lanjut. Yang keempat lubang bakar. Yang lingkaran 2 ini Pak merupakan lubang bakar daripada rumah Honai. Oke, lanjut. Yang kelima Honai laki-laki. Lanjut. Yang keenam rumah adat atau pilamu. Lanjut. Yang ketujuh kandang babi atau Mana? Berarti ini dalam satu anu ya, dalam satu tapak ya. Berarti dalam satu tapak kan? karena kalau mengambil daripada satu bangunan saja, karena dia itu sederhana lingkaran saja Pak. Iya, jadi mereka itu dalam satu tapak begini ada masa bangunan kan? Iya Pak. Begitu ya? Iya. Pak. Terus ini pagar kah? Pagar itu ya? Pak. Pagar untuk ya. Oh, diberi pagar, terus di dalam pagar itu ada penataan bangunan, ada masa-masa bangunan ya? Ya. Ya Pak. Coba mana potongannya? Nah, jelaskan Bapak potongannya. Kalau dari potongan seperti yang kita Pak ketahui bahwa rumah Hano itu tidak banyak bukannya dengan tampilan sederhana karena sistemnya mereka tidak menetap. Jadi tampilkan lebih sederhana dia Pak. Iya, jelaskan potongannya ini. Terbuat dari kayu dan jerami satu rumah. Satu rumah, satu kelompok yang terdiri dari satu keluarga dan beberapa ternak seperti babi. Di dalam rumah tidak terdapat jendela karena untuk menghindari hewan buas masuk ke dalam rumah. Mana potonganmu tadi?
Coba interpretasikan seluas-luasnya ketika kamu melihat gambar ini. Coba. Jadi rumah adat Tona itu Ya, coba dia kamu lihat ini, terus kamu interpretasikan. Coba dengan bahasa arsitektur, Bu, coba. Coba bangunan berbentuk melingkar, bulat. Terus tiang-tiang, coba. bentuk lingkaran dengan tiang kayu tiang kayu tetap yang membentuk kerucut. Oke, cukup. Ya. Tamrin, penutup. Tamrin, suaramu mana? Mana suaramu, Tamrin? Ya Pak, Sekarang penutup. Apa kesanmu terhadap mata kuliah ini? pesan saya Pak, untuk metode pembelajaran seperti ini yang harus dipertahankan Pak, karena kayak untuk melatih mahasiswa public speaking-nya Pak, untuk berbicara. Berkona bisa-bisa. Oke ya, Tamrin. Oke, mana tadi rumah Honaimu? Nah, oke ya. Finalmu hari ini terkait rumah Honai bagus sekali. PowerPoint-mu bagus, presentasimu bagus. Ya, nanti Bapak beri nilai tinggi. Ya. Tamrin dengar Bapak kah? Dengar Ya, terus kamu bilang apa? Pak. Ya, oke ya, Bapak rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.